Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam program talk show asik dan inovatif di Maharati TV. Bersama saya Adi Dan saya Sidra Fiasi yang akan membawakan acara dalam episode kali ini. Nah, pemirsa, tema yang diangkat kali ini ialah cita-cita. Dengan subtema, kenapa kita harus memiliki cita-cita? Ngomongin tentang cita-cita nih, tentu hal itu selalu muncul di kehidupan kita. Seperti apa sih cita-cita kita? Apa yang harus kita lakukan untuk menggapai cita-cita? Bagaimana strategi kita ke depannya dan lain-lain. Dan tentunya kami berdua hari ini nggak sendiri membahas topik yang menarik ini. Nah, karena kita kedatangan bintang tamu, udah baik, ganteng, pokoknya perfect deh. Dan satu lagi, orangnya baik udah pasti cantik. Siapa lagi dia? Kak Jadil dan Kak Dwi. Gimana nih kenapa hari ini? Udah makan belum? Nah, menurut Kak Dwi udah makan? Udah. Terus menunya tadi apa sih? Bakso. Oh, pantasan semangat banget. Enak gak sih bakso hari ini? Lumayan. Beda kan di restoran ya? Beda banget. Rasanya lebih perfect ya. Kakak, boleh dong kita kepoin dikit-dikit tentang kakak-kakak nih? Boleh. Saya berdua kepo banget. Kepo banget. Menurut kakak-kakak, apa sih cita-cita itu? Kak Dwi dulu deh. Menurut saya sih cita-cita itu adalah suatu impian atau harapan yang harus kita capai untuk ke depannya. Menurut Kak Jadil sendiri apa sih definisi cita-cita? Cita-cita adalah keinginan yang kita ingin kita gapai di kemudian hari. Terus lanjut kita pertanyaan yang berikutnya. Terus kira-kira kapan sih kakak-kakak akan mulai menggapai cita-cita? Menurut Kak Jadil dulu deh. Kita bisa memulai cita-cita kita kapanpun. Bisa dari sekarang, besok, atau nanti aja. Jadi bisa langsung sekarang atau bisa menunda-nunda? Iya. Ya. Menurut Kak Dwi nih kapan? Seperti yang Kak Jadil bilang tadi, cita-cita itu bisa dimulai dari sekarang atau juga bisa di besok. Oh ya, lanjut. Cita-cita Kak Dwi apa sih? Cita-cita saya mau jadi orang kaya. Orang kaya. Kak Jadil? Saya rahasia aja dulu. Oh, Rahasia rahasia dulu ya, secret banget. Di mana akan melanjutkan sekolah agar bisa menggapai cita-cita kakak-kakak? Kak Dwi dulu. Mungkin habis lulus sekolah di SMK Maharati saya langsung kerja dan mungkin ya gitu. Jadi kakak langsung kerja aja nggak lanjut sekolah? Nah, mungkin kalau udah kerja dapat uang mungkin lanjut kuliah gitu. Ya, Tapi terus- kuliahnya belum kepikiran. Terus Kak Jadil nih kan ya, rahasianya kan nggak tahu masih nih. Nah, jadi di mana sih kakak akan menempuh pendidikan selanjutnya gitu? Setelah lulus saya akan bergabung ke universitas ternama seperti misalnya ITB, UGD, dan universitas lain. Nah, kenapa sih pengen banget masuk ke perguruan tinggi? Perguruan tinggi menurut saya bisa menunjang lebih jauh ke impian saya. Jadi bisa menggapai lebih mudah gitu ke tujuan saya. Jadi kalau hanya lulusan SMK gitu masih kurang ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu alias pengen tahu banget dan mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu. Siapa sih orang yang selalu memotivasi kakak-kakak? Tapi jangan dijawab dulu. Setelah kita menyaksikan cuplikan video berikut ini. Hai teman-teman, Kelulusan SMP sudah dekat nih. kami punya saran sekolah yang bisa kalian pilih, yaitu SMK Maharati. SMK Maharati ini adalah sekolah vokasi yang memiliki 2 jurusan yang keren loh. Di antaranya ada multimedia dan teknik alat berat. Fasilitasnya juga nggak kalah keren loh, seperti musola, kantin, asrama siswa dan guru, lab terpadu, perpustakaan, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kegiatan di SMK Maharati ini juga seru-seru loh. Ayo segera daftarkan diri ke SMK Maharati. Pendaftarannya dimulai pada tanggal 23 Januari sampai 3 Maret 2023. Pengambilan formulirnya bisa secara online dengan menghubungi nomor berikut. Dan juga bisa langsung mengambil formulirnya di SMK Maharati di Desa Buhut Jaya. Can't wait to see you. Sampai bertemu ya, bye. Baik pemirsa, selamat bertemu kembali. Mari kita lanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Kak Jadil dan Kak Dwi. Nah, tadi kan kakak-kakak nih belum sempat menjawab pertanyaan kita. Ya. Ya, jadi pertanyaan tadi itu siapa sih orang di SMK Maharati yang selalu motivasi kakak? Contohnya saya nih, yang selalu motivasi saya itu Babahari.
Pare juga ganteng bang. Ya, saya juga setuju sih menurut Kak Asi tadi. Saya juga sependapat tentang motivasi saya tuh Bu Anis gitu, Miss Christy dan Miss Febri, karena tuh cewek cantik-cantik banget sih. Nah, menurut kakak sendiri siapa sih yang motivasi kakak-kakak? Iya. Dari Kak Dwi dulu dah. Kak Dwi deh. Oke. Teruntuk orang yang memotivasi saya yang sangat kuat dan sehingga saya bisa berubah adalah Pak Bagus Wicaksono. Bagus lah. Karena motivasinya Pak Bagus itu luar biasa, bikin saya bisa berubah. Ya, kenapa sih kakak tuh menjadikan Pak Bagus motivasi kakak? Apa sih menurut, gimana sih orangnya Pak Bagus tuh? Pak Bagus itu orangnya baik, ganteng, pokoknya banyak lah. Gimana sih Kak? Cara Pak Bagus menjelaskan tuh enak banget. Enak, dan Pak Bagus itu kalau menjelaskan seluruh pelajaran yang diajari itu sangat rinci dan sangat bisa masuk ke otak. Apa sih pelajaran yang diajarkan Pak Bagus? Pak Bagus itu ngajar guru, Pak Bagus itu jadi guru matematika. Dia ngajar matematika. Tadi kan kakak bilang kan sangat merubah kakak. Merubah kakak tuh jadi gimana gitu? Merubah saya biar saya bisa jadi lebih baik dan saya tidak malas lagi belajar dan saya jarang remet. Jadi kemarin tuh nggak baik, remet Ya, ya, benar. malas gitu lagi. Tapi sekarang udah. Jadi kelakuan buruknya udah hilang. Ya. Teman-teman. Terus menurut Kak Jadil sendiri nih? Menurut saya orang yang paling memotivasi saya di SMK Marati adalah guru-guru yang ada di SMK. Ini guru-guru nih ya, mereka tuh dengan sabar ngajarin kami. Bayangin nih, kami kelas TAB kan, cowok semua, tapi mereka tetap sabar ngajarin kami biar kami ribut gitu. Ada yang tiduran, tapi mereka tetap ngajarin kami dengan sepenuh hati. Menurut kakak nih, apa yang kakak ambil dari apa yang guru lakukan itu? Apa yang kakak contohkan? Saya dapat mengambil sifat kesabaran mereka dalam mengajari kami, betapa tabahnya mereka dalam mengajari kami, dan bagaimana cara mereka mengajari kami. Ya, jadi memang pendapat saya juga guru-guru itu pahlawan tanpa jasa sih. Ya. Oke, kembali tentang cita-cita nih. Kenapa Kak Jadil kan pengen banget tuh apa sih tadi rahasia lah cita-cita. Dan Kak Dwi kan kenapa sih pengen banget jadi orang kaya? Karena kalau jadi orang kaya tuh bisa beli apa-apa aja yang kamu mau dan bisa keliling dunia bersama keluarga. Oh ya, jadi menurut kakak dengan banyak duit, dengan banyak uang, kakak tuh bisa kemana-mana beli apa saja. Ya. Menurut saya sih saya setuju dengan pendapat kakak, karena dengan punya banyak uang juga kita lebih enak sih beli sesuatu. Nanti kalau misalnya kakak udah jadi orang kaya nih, boleh dong ajak kami jalan-jalan. Ya. Boleh banget dong. Nanti kan, kan ini kita kan membawa acara nih. Nah, mungkin kalau kakak punya kesempatan, kakak punya uang banyak nih, ajak dong jalan-jalan ke Australia gitu, ke Miami. Ya pokoknya keliling dunia lah. Tapi amin kan aja. Amin, amin, amin. Kira-kira tujuan kakak mau keliling dunia tuh ke negara mana sih? Seluruh dunia. Seluruh dunia. Kakak ya. jadi ke Afrika gitu. Ya pokoknya ya keliling dunia lah. Berarti nggak apa-apa nih bertemu dengan orang perindapan, nggak apa-apa ya. Apa? Tapi saran saya sih ada juga, lebih baik kakak mengeliling negara sendiri dulu deh, mengeliling tanah air kita baru ke luar negeri. Iya. Hebat. Terus tadi kan karena Kak Jadil kan rahasia nih, kenapa kakak merahasiakan gitu? Saya cuman gak mau cita-cita saya dipublis dulu. Soalnya saya misalnya kayak sudah menyebutkan cita-cita saya, misalnya ketinggian nih, terus saya nggak bisa menggapainya, saya jadi kurang yakin gitu. Jadi kakak tuh sekarang masih merahasiakan cita-cita kakak. Kenapa? Kalau gagal tuh kakak menjadi kayak apalah, merasa gagal gitu. Kenapa? Saya ini orangnya gimana ya? Kalau nggak bisa mencapai sesuatu, saya pindah ke sesuatu yang lain gitu. Jadi saya kalau saya sebutkan rahasia cita-cita saya kan, terus saya nggak bisa menggapainya, terus saya pindah lagi cita-cita yang lain, aneh jadinya. Oh ya, jadi ya kakak nggak publis dulu ya cita-cita kakak. Iya.
Terima kasih ya Kak. Oke. Terus menurut kakak sendiri nih, bagaimana kira-kira yang dapat dilakukan SMK Maharati agar dapat menunjang cita-cita kakak? Kak Dwi dulu. Mungkin untuk SMK Maharati ini untuk mengadakan beasiswa. Siswa yang banyak ya. Ya, Kalau misalnya nih beasiswanya nih nggak sesuai ekspektasi, itu gimana Kak Dwi? kayaknya saya cancel aja deh. Mending saya kerja. Jadi kalau misalnya nih nggak sesuai, apakah Kak Dwi akan lanjut kuliah? Lanjut. Ya, saya akan lanjut kuliah. Tapi kerja dulu ya. Ya, ya. Nah, terus kan tadi kakak kan kerja kan, kan dunia kerja tuh kan bisa nyaman gitu dengan pekerjaan kakak, terus kakak lupa sama pendidikan kakak, tujuan kakak sebelumnya tuh gimana menurut kakak? Lanjut. Terus kakak lanjut lagi. Ya. Menurut Kak Jadil sendiri nih, apa yang bisa pihak sekolah adakan gitu menunjang? Menurut saya sekolah bisa mengadakan tarik minat dan keahlian gitu. Misalnya kita ingin menjadi pemain sepak bola profesional gitu kan. Jadi kita bikin gitu program gimana bisa menjadi seorang pemain bola yang profesional gitu. Ya, saya juga setuju dengan pendapat kakak karena sekolah juga masih belum memfasilitasi kita kayak minat gitu. Terus kan kakak pengen Maharati membuat minat siswa gitu. Terus Kak Jadil tuh pengen apa sih yang dibuat itu, minat apa sih? Banyak sih minat-minat orang kan beda-beda gitu kan. Jadi kita bikin gimana dulu? Kita harus mengetahui minat seseorang dulu gitu, baru kita membuat programnya. Jadi pihak sekolah tuh harus mengetahui dulu lah keinginan siswa tuh, baru membuat program. Terima kasih ya Kak, pertanyaan kita. Nah pemirsa, demikianlah bincang-bincang hangat kita bersama salah satu siswi SMK Maharati, Kak Dwi Dia. Dan Kak, jadi kesimpulan yang kita dapatkan hari ini adalah untuk menggapai cita-cita kita harus usaha lebih gitu. Kita harus pantang menyerah. Meskipun kita nggak langsung lanjut ke pendidikan selanjutnya, kita bisa bekerja gitu, memulai hal baru lagi. Nah, mungkin ya semoga apa yang hari ini kita sampaikan tuh dapat berguna bagi pemirsa sekalian di rumah. Itu kesimpulan kita hari ini. Semoga apapun yang ada dalam episode kali ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk pemirsa sekalian di rumah ya. Nah, ya saya akhir kata, saya Adi Dan saya Siti Nafiasi beserta dengan segenap kru Maharati TV pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Increase integrity, creative and keep be happy with Maharati TV. Bye bye. Dadah.